Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi dari komunitas pasar modal syariah. Akan sharing-sharing nih kepada teman-teman terkait dengan beberapa tema-tema yang kita perlu pelajari terkait dengan pasar modal syariah. Ya, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang yang namanya money management. Dan sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baik nanti aku minta tolong dong, sambil menunggu teman-teman yang sudah join juga, tolong dong disebutkan dari mana saja nih teman-teman nih yang sudah join dalam kegiatan hari ini. Oh, tidak ada suaranya kah? Tolong, apakah suara saya jelas teman-teman semua? Atau tidak terdengar? Boleh disebutkan nggak teman-teman, berasal dari mana saja, daerah mana, apakah ada yang masih di Jawa semua atau ada yang di luar Jawa nih? Boleh disebut. Surabaya, Mas Mohari, apakah suara saya cukup jelas Mas Mohari dan teman-teman? Ada jelas kah? Oke. Dari Bandung, Pangalengan, Jambi juga hadir. Wah, sementara nih paling jauh Jambi. Ada nggak yang daerah Kalimantan atau daerah Sulawesi atau lebih jauh lagi daerah Maluku sana teman-teman? Jambi, ada 2 orang dari Jambi. Kalimantan Timur, Balikpapan ya berarti ya kalau Kalimantan Timur tuh. Ada lagi Pangalengan. Pangalengan banyak juga ini beberapa. Apakah nanti ada tayang ulangan? Tergantung jaringan ya teman-teman. Nanti kalau kita bisa di save, insya Allah masuk ke IG Story. Tapi kadang-kadang nih sekarang karena semuanya online, bisa jadi ada kendala dari sisi jaringan. Tapi kita lihat, insya Allah aman. Makassar, luar biasa nih dari teman-teman dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, mungkin saya coba undang dulu ya, invite ke pembicara kita hari ini. Ada yang namanya Mang Amsi. Beliau merupakan guru agama yang ada di daerah terpencil di sana, daerah Sukabumi kalau nggak salah ya. Nah, ini sahabat saya Mang Amsi, nanti beliau akan sharing-sharing nih kepada kita gimana sih caranya kita sebagai investor pemula untuk ngatur nih teman-teman. Ada dari Tegal Mbak Dewi. Jadi gimana caranya nih kita ngatur keuangan biar kalau misalnya nih kita ada rezeki THR nih 10 juta aja. Apakah 10 juta langsung kita diambil ke satu saham atau satu reksadana atau jangan dicicil nih. Nah, cara nyicil gimana? Nah, ini semuanya adalah ilmu manajemen, money management. Sebentar saya undang Mang Amsinya dulu ya. Saya coba undang dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang Amsi. Kumaha damang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kang. Jelas Gimana suara Kang saya, Andri? Mang Amsi? Sangat jelas. Suara saya gimana? Alhamdulillah lancar nih. Nanti kalau ada Mm-mm. kendala ya bisa jadi tidak hanya kendala itu di desa ya, Mang ya. Mang Amsi di Alhamdulillah. lembur ya, Mang Amsi? Ya, tadi baru pulang dari hutan saya. Di Oh, Cianjur baru saya, Pak, pulang. bukan Sukabumi. Oh, Cianjur ya, Cianjur betul. Tetangga lah, tetanggaan. Ya, deket-deket situ ya, Mang Amsi ya. Nah, Mm-mm. ini Mang Amsi, ini kita sekarang mau ngobrolin soal money management nih. Mungkin teman-teman kan sudah Oh, banyak ya pelajaran tentang gimana ngelihat laporan keuangan yang bagus, kemudian bagaimana timing masuknya, seperti menggunakan analisa teknikal yang sederhana, mungkin moving average saja. Nah, tapi ada lagi teman-teman, yaitu adalah ilmu money management, ngatur uangnya seperti apa. Karena tadi seperti saya bilang nih, Mang Amsi, kan ini sekarang lagi mm-mm. musim THR nih Mang Amsi. Nah, misalnya Iya. nih Mang Amsi, gimana cara ngaturnya biar beli sahamnya tuh atau beli reksadana syariahnya itu nggak, kalau lagi jeblok ya nggak jeblok-jeblok banget nih Mang Amsi nih. Mau nggak Mang Amsi? Oke. Oke. Pertama-tama terima kasih buat Mas Andri dan tim dari Pasar Modal Syariah. Ini kita kali keberapa ya untuk kolaborasi dan alhamdulillah sejak berapa ya Kang? Tahun 2016 Wah, gitu ya. oh iya, lumayan 2016, lama nih. 2017. Kita tiap tahun deh. Tiap tahun kayaknya ada kolaborasi deh.
syariah saham dengan pasar modal syariah, dan memang kita kan concernnya di edukasi ya Kang. Alhamdulillah kita masih bertahan sampai hari ini dan tidak Alhamdulillah. tergoda dengan bisikan-bisikan pom-pom dan yang lainnya. Semoga tetap istiqomah nih ya semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, karena kan kita sharing itu melebihi dari segalanya, Kang. Ya, Betul. oke. Terkait dengan money management, Bapak, teman-teman semuanya, viewers dari Pasar Modal Syariah dan Syariah Saham juga, sebenarnya money management itu strategi atau analisis yang kalau di Syariah Saham sendiri ya, kalau saya sendiri dan teman-teman dari komunitas, itu menjadi analisis yang paling penting ketimbang yang lainnya. Kan kita ada fundamental analysis, FA ya, itu sudah Ya. sering di-share, dan terima kasih juga yang Pasar Modal Syariah dan OJK ini sering juga merepost video saya tentang fundamental. Jadi bagaimana cara mengunduh laporan keuangan, cara menganalisis rasio. Kita juga pernah kolaborasi dengan Teach Me juga di tahun kemarin, webinar fundamental analysis ya. Jadi saya kira fundamental analysis itu sudah sangat tanda kutip kenyang gitu. Kalau yang udah Ya, kenal saya dan Mas betul. Andi sejak dulu itu kadang udah bosen ngomonginnya gitu aja gitu kan, kalau saya juga. Dan sebenarnya sih akhirnya saya yang belum pernah dibahas itu saya kumpulkan jadi video-video di channel saya sendiri gitu Kang. Misalnya bikin rasio gitu kan, kita punya pembelajaran rasio keuangan syariah itu dari teori dan praktiknya langsung kita buat video gitu, misalnya aktivitas satu video, probabilitas satu, dan seterusnya. Nah, untuk teknikal, untuk teman-teman sekaligus juga ini teknikal kita akan bahas di minggu ini. Ada seri ketiga tentang buku saya di penerbitnya yang bikin acara. Nah, terakhir yang itu kan fundamental FA, kemudian teknikal TA. Nah, terakhir money management. Nah, Ya. kebetulan bahasan money management itu baru dibahas di live Instagramnya Pasar Modal Syariah ini. Sebetulnya sih sebelumnya pernah kita Mas Andri mungkin masih ingat di Ngobrol-ngobrol sela-sela lah ya. ngobrol-ngobrol di sela-sela acara CMSE 2019. Itu mungkin kita kumpul sebelum COVID yang terakhir. Saya kebetulan ngobrol sama Mas Andri tuh tentang money management, tapi singkat gitu kan, singkat, nggak detail karena waktunya juga terbatas di sela-sela makan siang kan. Nah, Nah, ini sekarang untuk detailnya lebih di sini, Kang. Biar bukan detailnya ya, hanya tapi saya yang dengar nih ilmunya nih. dan detail juga gitu-gitu aja. Jadi money management itu sebenarnya teman-teman simpel tapi membosankan. Tapi kadang yang membosankan itu yang bikin survive sebenarnya. Kayak kita Iya, makan, itu kan makan, minum gitu, istirahat itu kan yang bikin survive kita gitu ya. Coba nggak makan aja 3 hari kan lumayan itu kerepotan, bisa sakit gitu. Nggak minum misalnya betul. 1 hari bisa meninggal gitu, atau nggak bernapas 5 menit udah meninggal. Jadi kadang sesuatu yang rutin dan sesuatu yang simpel itu menjadi sesuatu yang klise dan membosankan, padahal itu yang bikin bertahan hidup. Nah, itulah Betul. analoginya money management, teman-teman. Jadi kalau saya baca money management itu ternyata saya sambil sambil baca buku ya kan, karena saya baru Nah, pulang, jadi bukunya buku asli Pak. Jadi wah. come into my trading room. Edisinya Inggris teman-teman, bukan terjemahan ya. Karena itu saya harus pakai terjemahan. Jadi kenapa? Karena pertama kali saya ingat istilah money management itu saya langsung ingatnya Alexander Elder. Jadi Alexander ini Oh ya. membuat buku tentang dulu ada trading for living, sekarang ada a new buku revisinya, ada a new trading for living gitu. Kemudian juga ada yang ini come into my trading room. Ini di sini ada beberapa bahasan, intinya begini, bahwa dalam trading atau berdagang atau investasi saham, terutama saham syariah tentunya, setelah kita mengenali risikonya, mengenali potensinya, juga mengenali analisis utamanya di saham itu apa aja, ada 3 hal penting dalam dalam investasi atau trading saham, apapun ya bentuknya teman. Pertama adalah 3M, 3M. M yang pertama adalah mindset. Gitu. Yang kedua metodenya, caranya, strateginya. Yang ketiga money. Jadi si Elder itu mengkategorikan bahwa ada persiapan, ada 3M yang harus dipersiapkan kalau ingin trading sukses katanya. Pertama mindsetnya, itu lebih ke psychological, jadi psikologis gitu. Maka yang diutamakan dalam belajar trading atau investasi itu yang utama adalah psikologinya teman-teman. Psikologi, kemudian analisis, baru uang gitu. Iya, Kenapa? betul. Karena orang kalau mindset dari awal itu udah mindset gambler, mau instrumennya apapun ya tetap judi jatuhnya gitu. Kalau di awal mindsetnya cuma tebak-tebakan, apapun instrumennya cuma tebak-tebakan doang gitu, nggak ada analisisnya. Maka yang pertama yang paling penting adalah mindsetnya. Oh, kita mau dagang, kita mau investasi di saham, berarti hal-hal yang mendukung itu harus kita penuhi dulu. Misalnya kita harus siap dengan risiko. Tadi nih paling baru ada yang japri saya, Mang, ada nggak saya mau beli saham yang nggak pernah turun?
Hmm. Coba Kang Andri tolong jawab. Adakah saham yang tidak pernah turun? Jangka Saya yakin panjang ya. semua saham pernah Pernah turun turun. kayaknya. Yang 50 kan awalnya pernah 70, pernah 200. Iya Maksudnya, betul. Bang, tolong carikan saham yang nggak pernah turun. Yang Kayaknya naik nggak terus. ada. Yang naik terus, nggak ada. Semuanya juga ada naik turun karena saham itu singkatan. Selalu ada hijau atau merah. Merah. Selalu Betul. S ada hijau atau merah gitu. Selalu ada hijau atau merah, itu saham singkatannya. Jadi pasti ada naik ada turun gitu. Itu filosofinya yang dibuat-buat cocokologi lah seperti itu ya, tapi nyambung kebetulan. Nah, kemudian itu apa namanya mindsetnya. Setelah mindsetnya metode itu metodologi. Teman-teman yang investasi mungkin lebih banyak membahas analisis laporan keuangan yang ujungnya atau apa namanya ending pointnya adalah bagaimana menemukan nilai wajar. Nah, kalau nilai wajar masih di Mencari atas saham yang harga, salah harga ya Kang. salah harga gitu, tapi jangan terus salah harganya. Iya. Akhirnya Nggak pernah bener. jadi gak betah, gak benar-benar gitu. Nah, yang kedua teknikal itu bicara bagaimana momentum dan timing kita misalnya beli itu tidak terlalu misalnya kemahalan gitu. Jadi sebenarnya sih pada akhirnya itu kita mencari saham yang masih murah kan ujung-ujungnya gitu. Karena Pak teman-teman Betul. seperti itu, karena saham itu di Indonesia itu bergeraknya cuma ke atas, gak bisa ke bawah. Maksudnya gini, keuntungan itu dibuat ketika saham naik. Kita kan Iya. posisinya long terus, buy. Nggak ada kalau di pasar luar kan ada short. Short itu kalau turun dapat untung. Itu di forex misalnya seperti itu, atau di kripto seperti itu. Tapi di saham nggak bisa. Di saham Indonesia itu keuntungan dibuat ketika sahamnya naik. Nah, ketika misalnya kita ingin menentukan saham yang akan naik, berarti kita harus menggunakan strategi. Pertama, kalau secara fundamental berarti cari saham yang lagi turun. Kenapa? Yang nilai wajarnya masih di atas harga sekarang. Gitu. Apapun itu valuasinya, bentuknya, apakah menggunakan misalnya PBV atau menggunakan discounted cash flow, itu kan banyak dan pada akhirnya juga ujung-ujungnya subjektivitas, Pak, Mas, gitu ya. Kemudian Iya. mau pakai teknikal juga ada support resistance. Kita beli di support, jual di resistance, atau beli ketika breakout nanti jual lagi lebih tinggi. Itu kan sesuai kaidah dan mazhab masing-masing, silahkan. Itu method. Nah, kadang orang lupa di money management. Nah, money management itu adalah sebenarnya sebuah teknik mengatur modal kita. Nah, sebenarnya yang langsung berkaitan dengan uang modal kita itu money management. Analisis teknikal itu bisa berbeda tiap orang. Analisis fundamental bisa kita baca dari berbagai riset sekuritas atau riset dari teman kita juga. Tapi itu nggak Iya. berpengaruh kalau nggak dilakukan dengan modal kita kan. Nah, pada akhirnya yang akan mempengaruhi modal kita naik turun atau misalnya terkuras atau tidak itu money management kita. Maka tujuan money management itu dua hal. Pertama surviving, yang kedua adalah prosperity. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup di pasar modal, itu kata Elder ya. Yang kedua menumbuhkan aset. Nah kadang investor atau trader pemula itu langsung ke yang kedua, ingin untung terus, bukan bertahan dulu gitu. Jadi saya Iya. ingin Iya. ngegas gitu, tapi nggak nyiapin rem. Nah money management itu fungsinya sebagai rem. Nah itu mungkin pengantarnya dulu kan. Jadi istilahnya money Iya, management betul. diperlukan untuk manage porto kita gitu. Tadi kan Bang Hamsi bilang bahwa ada teori fundamental, teknikal, itu memang bisa jadi sekedar teori ya kalau memang teman-teman nggak eksekusi. Nah, begitu Mm-mm. eksekusi kan berarti menggunakan uang. Nah, kalau menggunakan Mm-mm. uang berarti langsung berdampak pada diri kita nih Bang Hamsi ya. Nah, Langsung kena baik modal itu kita gitu. baik tadi apa Mm-mm. namanya uang itu yang kita belikan aset tadi naik atau turun teman-teman. Nah tadi Bang Amsi juga Iya bilang betul. bahwa untuk mengatur itu karena tadi menggunakan uang itu langsung berdampak sama kita, itulah perlu yang namanya money management. Yang tujuannya ada dua tadi ya Kang Amsi ya, bertahan Betul. untuk bertahan hidup dan juga menumbuhkan aset. Nah mungkin yang sekarang-sekarang ini kali ya, yang memang perlu untuk bertahan hidup karena kemarin udah sempat naik dan sekarang udah mulai turun-turun lagi di Bang Amsi nih. Mm-mm. Oh, ya betul Ya. Kang. Jadi pada akhirnya kalau kita sudah terbiasa dengan metodologi tadi, kemudian dengan mindset, pasar itu tawar gitu. Pasar Hmm. itu tawar ya, maksudnya nggak berasa gitu. Mau naik, mau turun, mau sideways, nggak masalah. Kenapa? Karena semuanya kita sudah punya strateginya gitu. Ketika misalnya naik kita riding the waves, ketika turun kita tunggu dulu, wait and see. Ketika sideways kita maksimalkan tektokan support resistance itu kan metodologinya gitu. Tapi yang lebih penting adalah
money management bagaimana? Nah, kalau kita mengacu kepada Alexander Elder tadi, ada aturan the rule of 2% and 6% gitu. Aturan Nah, 2 dan 6%. gimana tuh Kang? Nah, gitu. Oke, saya baca dulu. Jadi yang setahu saya, jadi gini teman-teman, aturan 2% itu adalah aturan 2% dari modal. Misalnya gini, modal teman-teman Oke. katakanlah 100 juta, 100 Ya. juta. Nah, berarti maksimal kerugian dari satu posisi itu 2%, berarti 2 Ya. juta. Dari Nah, satu saham ya. dari satu saham. Nah, Oke. kalau misalnya, nah 2% itu per saham, 6% itu per portofolio. Maksudnya Oke. maksimal kerugian tuh 6 juta per Oke. bulan. Kalau kita asumsikan kita tradingnya per bulan kan, nanti jurnalnya per bulan ya. Karena gini, saya baca di awal itu, ciri dari trader yang sejati dan trading for living, tanya punya jurnal trading nggak? Gitu. Karena apa? Karena membiasakan atau reporting atau journaling itu sesuatu yang membosankan. Tapi itulah yang membuat investor dan trader bertahan hidup. Apa emang Hmm. Pak Lo Keng Hong tidak pernah nuliskan report atau misalnya journey dari tradingnya? Kan ada itu. Sekarang sedang dibuat disertasi oleh seseorang. Investor pun yang katakan lebih jangka panjang, dia punya catatannya gitu. Apalagi Kapan trader beli, harian harus punya kapan catatan beli gitu. saham A gitu Kapan, ya. iya, kapan Berapa jualnya, harganya kenapa ternyata. kenapa beli, Nah, oke oke. kenapa beli di A, kenapa jualnya di saat sekian. Itu kan pasti ada alasan. Kalau kalau misalnya fundamental, ya saya beli ketika murah dan jual ketika price in gitu. Kalau teknikal, saya beli ketika mantul dari support dan ketika saya jual ketika nggak jadi break resistance, kan gitu bisa aja. Itu harus Betul. ada dalilnya gitu. Kenapa beli, kenapa jual, itu jurnal. Saya pernah melakukan itu dan beberapa kali pernah melakukan itu. Kalau sampai nggak sempat lagi ya, kalau nggak sempat saya jadi investor mode on gitu. Jadi ya udah, selama misalnya sahamnya bagus ya simpen dulu deh gitu, karena saya lagi ada pekerjaan yang lain. Jadi saya itu bebas switching mau jadi trader mau jadi investor. Kenapa? Karena saya punya dua strategi yang berbeda untuk memperlakukan saham tersebut. Nah, kembali ke aturan tadi teman-teman. Maksimal dari 100 juta itu, saya ambil 100 juta supaya gampang hitung ya. 100 kan gampang, 100%. 2% berarti Ya 2 ya. juta. 6% berarti 6 juta. Secara tidak langsung, Elder itu sudah mengarahkan maksimum portofolio itu 3. Betul nggak, Kang? Iya betul. Kalau kita ingin per sahamnya 2%, tapi bisa dimodif. Misalnya, Mang, saya mau Betul. 6%, mau 6 saham, berarti per sahamnya 1%. 1%. Gitu. Mang, saya mau 12 saham, boleh-boleh aja. Berarti per Nah, sahamnya 0,5%. Gitu. Jadi, sebenarnya tetap per modal 6%. Nah, jumlah sahamnya silahkan. Nanti teman-teman boleh boleh pilih berapa gitu. Kalau saya sih menyarankan maksimal misalnya 3 gitu atau maksimal 6 gitu kan. Kenapa? Karena semakin banyak pun kita sukar maintaining-nya kan gitu kan. Jadi ini supermarket atau beli saham gitu atau butik, mau jadikan saham itu sebagai butik atau sebagai toko serba ada, itu kan silahkan, terserah. Kalau saya kalau jadi toko serba susah manajenya gitu. Mendingan jadi butik lah maksimal 10 atau nah itu tergantung teman-teman ya, tidak ada aturan baku lah gitu. ada Nah, ketika preferensi sudah itu ya. menentukan nah, teman-teman, kalau ingin menjadi trader yang rutin gitu dan itu menjadi trading for living, nanti kita sudah punya modal lumayan besar. Caranya sih seperti itu. Per bulan tentukan risiko per bulan berapa. Katakanlah kita mau pakai yang elder ini 6%. Berarti terus ditanya berikutnya mau berapa saham. Katakanlah Hmm. 3%. Berarti per saham 2%. dua Nah, sekarang persen hitung 2% dari 100 juta berapa? 2 dua juta. juta. Betul nggak? 2 juta. Nah, sekarang setelah kita menentukan kita ingin beli Jaringan 3 Kang gimana? saham, gimana Kang? Coba saya cek dulu. Maaf Tes, maaf tes. jika jaringan tadi. Ah, mulai mulai aman lagi nih. Ya, Saya harus mungkin tadi buka pintu teman-teman saya kayaknya. ulangi sedikit sambil menunggu jaringannya Mang Amsi. Jadi tadi ada aturan dari Elder bahwa aturan untuk money management yang sederhana itu adalah hukum 2 dan 6%. Di mana tadi 2 itu maksudnya adalah maksimal kerugian per saham atau per efek lah yang teman-teman beli dalam satu bulan. Dan juga 6% adalah batas kerugian maksimal dari portofolio kita. Jadi buat teman-teman yang Oke, kebanyakan apa kemarin udah sempat minus sampai 30%, nah itu berarti perlu belajar lebih lanjut itu untuk bisa bertahan dulu ya Kang Mangamsi ya. Jadi karena yang paling betul. utama adalah kita bertahan dulu teman-teman, jangan langsung nyari-nyari untung dulu. Yang penting kita bisa survive dulu nih di kolam renang Mm-mm. ini nih atau di laut ini Ka- ya Kang ya. Karena gini Kang Andre, jadi ketika udah jelas lagi nggak salah saya? Udah ya, Siap, teman-teman. bagus bagus. Jadi gini, kalau turun 10%, misalnya modal Hmm. nih turun 10%, jadi 100 juta ke 90 juta.
Untuk Iya. naik ke 100 juta lagi, itu kan butuh 11%. Iya, Betul betul nggak? 11%. Sekarang turun 20% ke 80 juta. Untuk naik ke 100 juta itu Butuh butuh lebih dari 20 per 20, 80, 22 lah, 25%. 25 ya. 25%. Kalau turun sampai 50%, berarti kita butuh 100% Iya, untuk naik ke 100 juta. Maka kalau kita sudah membatasi kerugian hanya 6% berbulan, untuk sampai bablas, untuk sampai bangkrut itu butuh sekitar 16 bulan. iya, Artinya kita cukup masa lama. nggak belajar dalam 16 bulan gitu, rugi terus kan, masa nggak belajar gitu. Jadi 6% itu, jadi gini, kalau saya sebagai trader, kalau sudah 6% kena di awal, sudah minus, saya berhenti trading di bulan itu. Nah itu pakai mindset, psikologinya yang harus jalan. Wah, emang kan lagi rame, ya udah kalau lagi rame ikut lagi. Biasanya kalau overtrade itu rugi deh kahanap gitu. Karena keserakahan itu yang akhirnya menjadi orang tidak bisa mengontrol emosinya kan, seperti itu. Sekali lagi teman-teman, trading itu adalah psikologis. Serakah, takut gitu kan, sembrono, hati-hati, itu benar-benar berlaku di trading. Dan salah satu ingin membuktikan orang-orang yang survive di pasar modal, tanya dia serakah atau enggak, dia punya strategi atau tidak. Kalau misalnya yang serampangan, ya dia memang suatu ketika untung besar, tapi suatu ketika nyalahin pasar. Kenapa? Wah, ini gara-gara saya di bursa saya bangkrut gitu. Padahal bukan pasar yang bikin bangkrut, tapi manajemen dia yang bikin bangkrut gitu. Maka kembali ke yang tadi, kalau kita sudah batasi 6% per bulan, masa iya sampai 16 bulan kita nggak belajar strategi seperti apa? Maka, Coba maka orang diulang eldernya Kang, diberi. Hamsi, punten diulang. Oke. Misalnya nih punya duit 100 juta, kemudian Hmm, beli 3 saham aja, gitu ya. betul. Tiga Betul, saham, maksimal misalnya 3 satu saham. sektor konsumsi, satu mining, satunya ya industri dasar lah Basic. misalnya begitu. Basic. Nah, misalnya gitu ya Betul. Kang. Nah, kemudian Betul. yang konsumsi turun nih Kang, turun Hmm. lebih dari 2%. Harus kita cut loss kan Hmm. berarti. Berarti pada Cut waktu loss. untuk sebelum kita turunnya lebih di atas 2%, berarti kita harus masang yang namanya trailing stop gitu ya Kang Stop. ya. Ya, stop loss. Stop loss Jadi kita kan, pasang nih teman-teman. Pasang stop loss 2% dari posisi kita. Itu berlaku ya. untuk ketiga saham tadi. Gitu kan ya, Kang? Jadi gini Kang, saya perlu klarifikasi. Jadi 2% itu Hmm. bukan dari harga saham yang dibeli, bukan. Nah, ini agak rumit nih. Tapi gampang saya Nah, sederhanakan. coba, Karena apa? wah. Karena gini, saya sudah buatkan ininya. Saya cek deh biar mudah. Nanti teman-teman boleh saya buatkan short linknya. Itu saya sudah buatkan kalkulatornya sama tim dari Syariah Saham. Namanya s.id/mm sederhana. Nah, itu. Nanti Muncul nggak? di-share aja ke kita ya, Kang ya. Nanti Iya, biar siap. kita Nanti saya share share. Jadi di di situ grup saya sudah teman-teman. buatkan. Saya buatkan. Modal teman-teman berapa? Misalnya 100. Tuliskan 100 juta. Pakai angka ya. Ya. Bukan pakai huruf. 100 juta kayak kwitansi, bukan teman-teman. Pakai angka. Kalau Pakai pakai huruf angka. nggak kedetek. Kan ini ngitungnya angka, kalkulator kan. 100 juta. Kemudian setelah itu jumlah saham yang dibeli. 3. Hmm. Gitu kan. Nah, nanti udah muncul tuh, oh berarti satu sahamnya maksimal modalnya 30 juta kan, seperti itu ya. Ya. Kemudian masuk sekarang ke saham A, katakanlah ABCD, sahamnya Consumer Goods misalnya. ABCD ini harganya mau di berapa nih beli? Misalnya di 6.000, tapi bukan Unilever ya teman-teman, contohnya bukan nih, disclaimer only. Misalnya 6.000 gitu kan, misalnya sahamnya ABCD, tapi bukan Unilever, 6.000 deh gitu. Nah di 6.000 itu, kemudian supportnya di berapa? Supportnya di berapa? Oh ternyata supportnya itu di 5.300 misalnya ya teman-teman. Sekali lagi bukan lever ini kan. Atau di 5.400 gitu kan. 5.400. Nah 6.000 ke 5.400 berapa kan? Rentangnya 700. 600. 600 ya. 5.300 6.000. ke 6.000 Oh 700. 5.300. 700 ya. 700 oke. 700. Nah Ya, rentang ini 700. Tadi siap ruginya berapa? Satu dua saham. persen. Berapa kalau modalnya 100 juta berapa? 2 juta kan? Ya. Nah, 2 juta dibagi rentang itu. Jika mulai putus-putus deh. Di saya jelas. Teman-teman, apakah selesai jelas? Cek, cek. Nah, sekarang jelas lagi. Oke. Jadi, udah jelas ya? Sekarang ngitung putus-putus bahaya 700. 2 Tadi juta. kan ada selisih 700.
Ruginya Kemudian teh sabar tadi 2 ruginya jutanya. 2%. Ya, Ini 2 juta kan? 2 juta nih. ya 2 juta. Cara ngitungnya adalah 2 juta dibagi Hmm. range tadi Wah, 700 putus-putus deh. dibagi jelas tuh. Mas Andrinya yang putus-putus kayaknya. Coba cek teman-teman apakah suara saya, suara Amsi atau suara Mas Andri yang kurang jelas. Putus-putus nggak ya teman-teman? Kalau Kita di saya sih malam sih putus-putus nih. Oh jelas jelas. katanya. Silakan. Oke, jelas. Lanjutkan ya. Karena di saya gambar Mas Andri pun ada putus-putus. Oh gitu. Oke, Siap lanjut, siap. lanjut. Tadi saya lupa weh. 2 jutanya teman-teman, 2 juta, 2 juta, 2 2 juta, juta 2 juta tadi. tadi 2 juta Siap ruginya 2 juta. dibagi dibagi 700 dibagi 700. 100. Kenapa 700? Dua, Range dua juta. kerugiannya dari titik beli tong hese jangan susah-susah. Supportnya 5.500 deh. Nah, biar mudah. Jadi titik beli 6.000, stop loss 5.500, teman-teman ya. Beli di Oke. 6.000, stop loss 5.500 supaya gampang hitung, Kang. Jadi kan berarti Ya, rentangnya 500. 500. Nah, gampangnya 500 itu risiko. Teman-teman ya, 500 itu risiko kita nih ceritanya. Asumsinya jadi gini, teman-teman. Kalau pengen trading itu kita harus siapin dulu rem sebelum gas gitu. Sebelum ngegas. Jadi siapin dulu ruginya di berapa siapnya. Karena itu risiko. Kan orang nggak mau risiko mah. Yang inginnya untung terus, untung. Padahal nggak selamanya untung. Nah, kita rasional nih ceritanya. Jadi kita bicara saham apa adanya, bukan ada apanya gitu. Nah, kemudian tadi ya, ketika range-nya 500, maka saya perlu yang 2 juta nih. 2 juta dibagi 500. Dibagi 100. Kenapa 100? Karena satu lembarnya 100 slot. Balik lagi. 100, satu lot 100 lembar gitu ya. Jadi 2 Ya, juta dibagi 50.000. 2 juta dibagi 50.000 berarti 40 lot. Maka kita bisa beli saham ABCD tadi 40 lot saja. Gitu. 40 lot, ya, ya. jangan lebih. Kenapa? Karena kalau turun ke 5.500 kita ruginya pas 2% gitu kan. Nah, ceritanya nih. Berarti kalau 40 lot berarti 40 kali 100 berapa tuh? 4.000. 4.000 dikali di 5.000 dikali 6.000 berarti 24 juta modalnya. Gitu. Kita beli itu 24 juta gitu. Satu saham tersebut. Nah, pokoknya gampang nama teman-teman cek di s.id/mm sederhana, masukin di situ, masukin jumlah modalnya, masukin sahamnya mau berapa, tuliskan kode saham yang mau dibeli, misalnya kemudian titik beli di berapa, stop loss di berapa, rentangnya berapa, begitu, siap ruginya berapa rupiah, misalnya tadi 2 juta. Nanti muncul, Anda hanya boleh membeli jumlah lot sekian. Itu money management sederhana. Makanya saya tulis s.id/mm sederhana. Teman-teman boleh cek nanti di situs syariahsaham.id. Nah, kalau perlu kita bikin webinar, ada kok pernah saya bikin videonya kalau nggak salah, nanti saya share lah linknya ya teman-teman. Pokoknya mah Siap. kalau suka ngitungnya sudah disediain kalkulatornya. Ya teman-teman tinggal masukin Pakai jumlah modal. hitung-hitungan Excel ya Kang ya, Mang sih ya. Enggak, itu aplikasi kan. Jadi ada di web. Langsung di web. Oke. Nah, nanti saya kasih lah ke Kang ya linknya. Pokoknya ini teman-teman. Kalau sudah dapat itu, kan kita tinggal planning nih besok. Oh, besok saya beli deh saham ABCD tadi di 6.000. 40 lot. Nah, gitu kan. Saya mau beli saham ABCD di 6.000, yang satu lotnya 600.000 sebanyak 40 lot. Berarti 24 Ya. juta. Nah, itu kalau mau all in. Kalau saya nggak seperti itu, dibagi lagi yang Dicicil 24 lagi, juta dicicil. itu, dicicil lagi. Gitu ya, dicicil lagi. Misalnya 24 juta, kemudian dibagi, saya mau masuk 3 kali. Berarti 8 juta, 8 juta, 8 juta gitu kan. Sampai misalnya batas, kalau dia naik itu sampai, atau pakai piramida misalnya, sekarang paling gede misalnya setengahnya 12 juta, besoknya misalnya 8 juta, besoknya lagi 4 juta gitu. Jadi 50%, 30%, 20% bisa gitu. Pokoknya tergantung lah. Pokoknya modal yang disediakan buat Unilever lagi, buat ABCD tadi adalah 24 juta gitu. 24, maksimal 40 lot, gak boleh lebih. Nah, Iya, ternyata iya misalnya betul. ceritanya saham tersebut turun nih ke bawah, set ke 5.500. Maka itu harus Hmm. sudah di cut loss semua. Udah 2% Semuanya di aja. cut loss. Semuanya di cut loss. Jadi teman-teman bukan dari 6.000 2%-nya bukan ya.
tapi dari modal. Kalau Iya, enam iya. ribu 2% dari 6.000 mah tuh baru berapa tuh? Baru 120 perak udah kena. Iya, udah kena Jadi enam dari ribu nih, modal kan turun ya. 5.850 itu udah kena sebetulnya. Jadi ini yang kadang keliru teman-teman. Kadang keliru di money management itu orang 2% itu dari modal, dari saham, bukan dari harga saham, dari seluruh modal dikonversi jadi lot. Ini yang jarang dibahas karena nggak menarik bahasan ini. Sukar pom-pomnya nggak laku. Kalau Iya nih. dan nggak laku gitu kan. Kalau ngomongin saham yang akan naik malah laku kan. Tapi kalau ngomongin uang kita mah jarang laku. Kalau udah nyangkut baru nanya kenapa ini turun. Nah, saya kan sering ikut di grup-grup berbayar sebagai tanda kutip mengikuti irama penerima stok premium gitu ya. Saya diam aja, oh ternyata kayak gini ya jadi pembeli stok premium itu member stock pick itu ternyata suka galau juga gitu kan. Yang saya baca yang lain kan, ini kapan nih naiknya, kapan nih naik, kan uangnya uang dia. Nah jadi saya itu sebenarnya mempelajari karakter dan jadi kalau saya teman-teman gabung di grup-grup premium itu bukan sebagai penikmat stock pick karena saya jarang pakai stock picknya, tapi saya menikmati psikologinya. Saya semacam riset, saya semacam antropolog saham gitu. Kayak Masuk di iya, berbagai kayak peneliti ya. komunitas gitu. Gimana ngelihat orang-orang gitu Peneliti. misalnya. Jadi saya menyamar gitu, menyamar menjadi pembeli stock pick, menyamar menjadi pembeli riset gitu. Bagaimana merasakan psikologinya gitu. Karena bagi saya semua sudah tawar. Semua sudah tawar, teman-teman. Apalagi lagi Jadi puasa teman-teman gitu lihat kan. tuh, kalau di grup itu ada Mang Amsi, berarti dia sebenarnya spy-nya itu. Padahal saya Ya, ini bayar seperti juga, Mas Kang. Eko Firman nih. Langsung komentarnya Mang Amsi, pusing Hmm, Pak katanya. Nah, ada iya. beberapa lagi nih. Ada yang ditanyakan Mang Amsi, Mas Fauzulmu Hmm, nih. Apakah hmm, manajemen tadi hanya bisa diterapkan untuk trading atau untuk investing hmm. juga nih Mang Amsi yang teman-teman yang biasanya suka nabung saham, yang nggak pernah pernah beli tapi nggak pernah jual. Apakah itu juga perlu money management Mang Amsi? Bagi saya perlu. Kenapa? Karena gini, Kang Andri. Jadi yang namanya apa ya namanya? Sepanjang-panjangnya investor itu tetap 3 bulan sekali harus ngontrol gitu. Betul. Kayak kayak gini kan kalau kita punten ya analoginya mungkin agak menarik. Kalau kita istri kita hamil, apakah kontrolnya cuma nanti di akhir aja pas mau melahirkan? Bener nggak? Bener nggak? Harus Kalau saya kan rutin. rutin, maksudnya kontrol ke bidan. Kang Andri jangan berpikir yang lain dulu. Maksudnya Tiap mengontrol bulan kesehatan ya. bayinya itu kan 3 bulan minimal 3 trimester itu kan harus ada diperiksa gitu, gimana misalnya kondisi bayinya seperti apa sudah perkembangannya kan gitu ya. Betul. Itu bicara tentang kelahiran bayi yang cuma 9 bulan gitu. Apalagi ngomongin saham yang bertahun-tahun, masa nggak dilihatin tiap 3 bulan sekali. Dan teman-teman tadi juga ada yang japri ke saya. Mang sih kok sering selalu lebih dulu tahu laporan keuangan perusahaan dibanding media dan dibanding sekuritas. Saya bilang, kan saya tukang nongkrong di situs bursa efek, saya bilang. Karena suka nongkrong di situs bursa efek ya saya tahu sebelum ada masuk di koran saya lebih tahu duluan gitu. Kemudian sebelum riset orang sekuritas bukanya jam 8 kan Andri. Sementara koran Betul. bursa efek itu sudah ada di sejak jam 1 dan 24 jam kan ada terus. Bisa masuk Jadi bukan 24 jam saya bukan ditunggu. punya bukan saya punya insider tapi saya mungkin lebih rajin dibanding teman-teman gitu maksudnya. Karena yang namanya perusahaan terbuka itu kan sudah terbuka semuanya, nggak ada yang disembunyiin. Mereka Iya, berani kenapa go public kan logikanya seperti itu karena mereka siap untuk melaporkan apapun yang terjadi ada keterbukaan informasi jadi nggak ada yang namanya insider misalnya saya tahu dari enggak semuanya diterbuka sekali gitu jadi cuma masalah momen aja gitu dan kembali ke yang tadi apakah investor juga money management ada contoh ya kalau kalau investor nggak punya money management mungkin akan lama nyungsep di satu saham yang dulu produsen beras dulu harganya 2.500-an, sekarang di 100 perakan misalnya, atau 200 pernah ada perak gitu. kasus itu ya. Ada kasus. Kenapa? Karena kalau kita mengamati, memang aman, selama produknya ada, maka, nah, gak boleh fanatik gitu. Gitu kan, dan ever marry the stock, jangan pernah menikahi saham. Cukup nikahi istri aja, gitu ya, teman-teman. Jadi, saham itu harus dilihatin gitu. Minimal 3 bulan sekali, apakah ada perubahan fundamental, ada perubahan misalnya yang sangat kondusif, misalnya gagal bayar kan. Contoh, dulu orang mendewa-dewakan saham konstruksi. Sekarang gimana nasibnya? Utangnya sampai Banyak membengkak, yang nyungsep. ruginya sampai triliunan, dan susah naik. Kenapa? Katalis apa yang bisa bikin naik ketika utangnya membengkak dan ruginya membengkak juga kan?
logikanya juga nggak masuk, teman-teman. Jadi Kalau ini makanya malam sih untuk investornya lumayan panjang nih, yang teman-teman pada sleeping investor nih, yang ngelihat cuma mm, 3 bulanan sekali. Hukumnya sama juga, 2% sama 6%. nah, kalau itu saya baca di buku lain, namanya How to Make Money in Stocks. Ya, itu buku pertama yang Oke, saya beli oke, tentang saham, teman. tahun 2007. Karya William O'Neill. Nah, dulu terjemahan, sekarang saya diberi yang edisi Inggris. Jadi teman-teman, saya punya buku ini bukan saya beli ya, tapi ada yang ngirim buku ke saya, yang ongkirnya pun sangat besar, dan nggak mau, sampai akhirnya belum ngasih rekening untuk saya ganti gitu. Jadi saya dikasih buku 2 dus gede, Pak Kang. Hampir semuanya berbahasa Inggris dan tebal-tebal. Harganya itu jutaan kalau saya takar. Wah ini harganya 1 ONH gitu ya, 1 dus itu 1 ONH. Ongkos naik haji gitu. Dan ini kan suatu kehormatan buat saya. Berarti saya harus baca satu buku dan kebanyakannya produk luar. Jadi uh, saya punya buku How to Make Money in Stocks. Di situ disebutkan kalau ada saham secara fundamental yang kinerjanya turun, maka itu toleransinya 8% kalau tidak salah. Jadi 8%. 8%, ya 8% dari harga modal kita kalau sudah turun itu dijual. Kalau misalnya ketika ada berita negatif kita masih untung, kita jual aja dulu. Gitu. Hmm. Misalnya gini nih, kita udah untung nih posisinya, kemudian ada berita negatif, misalnya right isunya kemahalan atau misalnya apalah gitu yang sifatnya negatif, itu kita jual dulu aja kan kita udah untung. Contoh ya, saya punya ada yang pernah japri ini, jadi saya itu punya banyak ilmu itu dari pengalaman teman-teman juga kan. Makanya saya selalu mengatakan berbagi pengamalan sekaligus berbagi pengalaman kan gitu. Jadi ada yang japri nih, Mang saya udah untung di satu saham dari 800 ke 4.000 gitu kan. Hmm. Apakah saya harus jual? Saya bilang jual aja Bu, jual aja Pak gitu. Ini kan Mang kayaknya mau naik lagi. Terus saya bilang siapa yang menjamin naik lagi? Yang sudah faktual adalah harga itu sudah naik hampir 5 kali lipat. Sementara kenaikan 10 kali lipat itu kan masih asumsi. Masih Kalau asumsi. saya lebih bijak ya yang sudah jadi fakta, yang sudah jadi sejarah kita realisasikan dulu gitu. Karena 5 kali lipat itu kan sebuah return yang sangat besar, 500% itu. Tapi si orang tersebut mungkin Mang nanti juga akan naik karena mungkin ada berita-berita positif gitu. Saya bilang kalau berita positif sudah bermunculan biasanya mau turun biasanya gitu. Secara psikologis ya. Akhirnya kan Dan kemudian bentur. kembali ke 2000. Jadi kan Masih dia lumayan lah, sudah 800 ke hilang, masih 2000. lumayan. Iya masih lumayan, tapi kan terus aja dia masih hold. Jadi akhirnya ada opportunity cost yang hilang di situ. Jadi kalau bagi saya sih menggunakan PBV dan standar deviasi itu sudah menjadi salah satu indikator kita bisa beli dan masuk secara fundamental. Jadi gini teman-teman, kalau secara teknikal itu ada support resistance, ada trend line gitu. Kalau di fundamental itu ada PE dan PBV band. Itu temuan baru saya, bukan temuan baru sudah lama, cuman saya baru memperhatikannya sekarang dan itu sangat cukup efektif untuk membuat misalnya kapan kita beli dan kapan kita jual. Jadi yang standar deviasi itu kan ada rata-rata, minnya 0 gitu. Betul. Kemudian standar deviasi deviasi min 1, deviasi min 2, deviasi plus 1, deviasi plus 2. Secara fundamental saya akan beli ketika saham tersebut standar deviasinya sudah min 2. Udah di bawah Targetnya ya. udah di bawah, targetnya rata-rata aja di min aja, di 0 aja, gak usah kedua gitu. Udah kedua. Kalau jadi gini, kalau saya bacanya Kang Andri ya, min 2 itu sangat murah. Min 1 murah, 0 wajar, 1 mahal, 2 plus 2 sangat mahal. Nah, jadi kalau menggunakan support, jadi pada akhirnya kan teman-teman ketika digrafikan selalu ada support resistance. Kalau tadi di grafikan ada, nah di PBP dan PE band juga sama. Makanya gini teman-teman, ini saya berikan bukan pom-pom ya, sekali lagi nih. Contoh orang kan pada panik tuh Unilever turun. Tadi Unilever 5 ribuan. Saya beli loh teman-teman. Kenapa? Karena secara PE band itu sudah minus 2 deviasinya. Jadi jangan ditakar begini, kan memang PE yang murah itu 10 kali. Iya, itu kalau saham-saham normal gitu. Kalau saham consumer goods mah nggak usah dihitung 10 kali, itu pasti di atas 30 kalian. Di atas 30, di atas 20 kali. Maka yang paling bijak itu menggunakan PE ratio deviasi tadi gitu. Tadi saya lihat standar deviasi Unilever itu sudah tembus minus 2. Bagi saya ini udah cicil beli, bukan beli semuanya teman-teman, cicil beli aja gitu. Masa aja mau ke standar deviasi min 3 sih kan gitu ya. PBV dan PER-nya itu sudah di bawah sekali gitu. Wah, Mang ini kan udah mahal, PBV-nya udah 3-40 kali. Iya, PBV normal Unilever 50 kali kan. Gitu. Betul. Jadi
lebih bijak ketika kita membandingkannya dengan PBV rasio band ya, PBV standard deviation band. Itu bisa Ya itu teman-teman cek lah di istilahnya, satu tapi itu aplikasi. bagiannya yang fundamental juga ya Kang ya. Dan kayaknya tidak Fundamental semua sekuritas juga punya PI band, PBV band ya kayaknya. ada di aplikasi di mobile apps Ya, Stockbit Stockbit kalau ya, saya nyebut saya merek. tahu juga. Nah, kalau saya nyebut merek karena Gak usah saya nyebutin diundang apa. kemarin. Saya kan diundang. Kalau saya sih saya bebas nyebut. Ya, jadi karena jadi teman-teman karena sebenarnya aplikasi mah dipakai aja sama teman-teman, apalagi yang gratisnya juga banyak betul. ya. Itu Tinggal gratis gimana kok. cara Saya mengelolanya. dapat. Nah, ini berarti saya coba balik lagi Kang, terkait dengan money management Hmm, yang tadi tuh sebenarnya lebih kepada fundamental ya kayaknya nih ya. Nah, yang money hmm. management tadi kan hukum 2 6% itu untuk yang trading ya. Untuk yang ini berarti tadi Ya, larinya 8% emang Amsi delapan ya. persen. Nah, kalau buat yang nabung Bang Amsi, yang nabung saham nih, kan kan ini dari teman-teman OJK, dari teman-teman bursa kan mengkampanyekan nabung Hmm, saham nih. Jadi cari iya. fundamental yang paling bagus, kemudian nabung aja rutin nih. Nah, Hmm. itu juga berlaku Kak Bang Amsi sebagai seperti investing nih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya agak menjebak begitu ya. Jadi, aduh saya bingung masalahnya. Masalahnya, Jumat saya mau ngobrol sama penggagas Yuk Nabung Saham, Pak Niki Hogan. Oke, tapi saya punya pendapat berbeda. Saya kenapa di buku saya di Sari Kelapa itu nggak menyebut Yuk Nabung Saham, tapi Yuk Dagang Saham. Dagang saham, saya udah baca itu. Kenapa? Karena emang faktanya berdagang, Kang Andri. Gak ada yang Iya ngebantah. betul. Kalau menabung itu banyak yang komplain, kritik gitu kan. Yuk nebeng saham pun banyak kritik. Itu katanya bandarmologi, yuk nebeng saham. Kalau yuk nebang saham itu ya yuk nebang saham, jadi sahamnya ditebangin, diambil keuntungan gitu. Kalau saya sebagai cocok yuk dagang saham. Kenapa? Kalau dagang nggak ada yang protes. Investor juga jual beli, trader juga jual beli. Nggak ada yang ngebantah. Yuk dagang saham. Kosa katanya netral sekali di situ. Nah, jadi kalau ada teman, tapi asumsinya teman-teman adalah penabung saham. Meskipun saham bukan tabungan, karena saham dijual beli. Nah, Betul. asumsinya tadi betul kata Kang Andi, pilih saham yang sudah teruji benar-benar secara fundamental. Tapi kan apakah mentalnya itu cukup dan mentalnya teman-teman cukup kuat menahan nilai per 5.000? Belum tentu juga. Makanya fundamental itu fundamental, biayai mentalmu. Wah, itu singkatan baru ya di sore ini. Betul nggak singkatannya kan fundamental, fundamental. Biayai mental kamu, maksudnya support terus mentalmu itu supaya Ya. lebih kuat gitu. Nah kalau misalnya udah turun, apakah mau beli juga? Kan itu urusannya mental. Kalau saya, ketika saham yang bagus itu turun, bukannya diskon, bukannya ditunggu. Saya itu kalau crash dalam hati kecil, alhamdulillah crash gitu. Kenapa? Saya bisa beli barang Beli bagus di harga harga bagus murah. harga murah. Nah, sekarang musim akhir Ramadan teman-teman. Apakah teman-teman akan memilih yang sekedar sell, big sell, atau jumbo sell? Betul Kakak Andri? Kalau Cari misalnya jumbo masuk mall nih, sale. paling yang jumbo sale, tapi kenapa saham bagus yang lagi jumbo sale pada panik? Kenapa nggak dibeli? Itulah mental. Makanya 3M tadi yang pertama bukan bicara strategi dan bukan bicara metode dan bukan bicara money, tapi mindset. Ya Nah, betul. mindset itu teman-teman muncul karena dilatih dan karena kebiasaan. Kalau kita sudah merasa tawar dengan kondisi saham apapun, kondisi pasar apapun, maka santai aja. Naik, turun, sideways itu selalu ada peluang, gitu ya. Dalam berbagai tren selalu ada peluang untuk mendapatkan keuntungan. Kalau sideways, support resisten, downtrend, reversal, kalau uptrend, buy breakout, semua juga ada rumusnya kalau pakai teknikal. Kalau pakai Betul. fundamental, lagi jatuh bukannya harga jadi murah valuasinya, gitu kan, tetap ada yang kekemang. Pokoknya Unilever itu kalau nggak 100 perak murah, kalau belum nyentuh 1.000-an itu masih mahal. Unilever 1.000 indeks keberapa dong? Masa nggak ada yang jaga sampai jatuh ke 1.000? Kan seperti Betul. itulah. Pasti banyak institusi besar yang berusaha besar-besaran untuk menginjek dana supaya bisa beli saham yang bagus di harga murah. Dan sekarang misalnya nyata kalau pakai tadi PBV, pakai PI, pakai apapun juga ini sudah sangat murah. Nah, makanya teman-teman mempelajari satu karakter saham itu seperti mempelajari satu orang murid. Jadi saya itu punya kenalan yang konsisten untung di saham itu karena mereka cuman sahamnya di itu-itu aja kan. Misalnya dia cuma di 5 saham, tapi dia sudah sampai hafal karakter kalau bulan Mei seperti ini, kalau Juni seperti ini. Jadi kayak horoskop saham.
gitu. Dia tahu Jadi dia misalnya. sampai Tapi dan ini mm-mm, berlaku juga ya, Mang ya. Kayak misalnya kan sekarang lagi bulan Mei ini, sell on May mm, and go away. Atau dulu sih go on iya, holiday. Sekarang nggak bisa go holiday, jadinya go away aja deh, Kang. Nah, oke. berarti nih sebenarnya karakter-karakter waktu juga akan mempengaruhi dari suatu saham itu ya, Kang ya? Betul, dan di Indonesia itu bisa berbeda, Kang. Jadi saya kemarin bikin riset dan kebetulan ada event juga yang temanya tentang semoga gitu. Semoga itu sell on May go away, singkatan semoga. Jadi semoga itu nggak kejadian di Indonesia, bahkan kebanyakan itu di Mei itu justru naik gitu. Di si Mei sampai Oktober itu seringnya naik, meskipun naiknya itu tidak sefantastis Kecil. November sampai April. Jadi saya sebutnya fenomena gitu. Fenomena itu fenomena Mei, Oktober, November, April gitu. Kenapa? Karena di kita itu, kalau saya kan banyak singkatan supaya mudah diingat ya. Kalau di kita itu kan ada Lebaran, yang Lebaran itu atau Ramadan itu harinya, bulannya bisa gonta-ganti ya. Apa tahun 2022 atau 2030 itu bakal ada satu tahun itu dua kali Ramadan kan. Karena Hmm. Januarinya itu ujung Ramadan, kemudian Awal tahun depan Desembernya itu itu. udah masuk awal-awal. Iya, itu Iya. ada. Jadi nah, di kita itu kan ada fenomena yang berbeda kan. Yang setahu saya Sale on May and Go Away itu di Inggris, Saint Leger Days, ada Halloween di Amerika gitu. Nah, kalau di kita ya Lebaran, jadi sell on Lebaran mungkin kita and go away, bisa aja seperti itu. Tapi kan itu nggak berlaku juga. Nah, Ya, intinya ya. seperti itu teman-teman. Ada karakter-karakter saham yang justru ketika Lebaran diuntungkan, ketika Desember diuntungkan. Bahkan di Indonesia itu hampir setiap Desember indeks naik. Nah, itu kan karakteristik waktu itu juga kita bisa dipelajari. Dan bagi saya, karena gini ada satu teori Dow, history repeat itself, gitu kan, kalau nggak salah ya. Iya. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Kalau sudah pattern atau bentuk candlesticknya seperti ini, kemarin kan rame-rame babi ngepet ya, itu kan jaga lilin ya. Kita jaga lilinnya, jaga lilin, jaga batang lilin grafik gitu. Kita juga seperti ngepet karena BEI ngefek kita itu, bukan babi ngepet, BEI ngefek gitu, karena kita di Bursa Efek Indonesia jadi ngefek gitu ya. Nah itu kan kita lihat, nah, misalnya naik trennya gimana, turunnya kapan, itu kan bisa dilihat sih teman-teman. Jadi sebenarnya sih belajar saham itu mudah, yang bikin susah itu kadang omongan orang yang merasa hebat. Oh gini-gini, kalau saya kan suka menyederhanakan sesuatu yang kompleks ya. Pakai singkatan-singkatan, pakai analogi-analogi yang sederhana supaya saham itu familiar kok gitu. Gak sejelimet yang dibayangkan. Money management ya kalau susah ngitung saya buatin kalkulatornya, kan seperti itu kan. Sebenarnya sudah tersedia banyak di video-video yang kita buat gitu. Ya, mungkin teman-teman nih yang mau bertanya boleh ditulis atau siapa yang mau langsung kami invite juga boleh. Tapi sambil nunggu itu Mang Amsi, eh, apa namanya, gimana nih sharing Mang Amsi nih dulu. Kan Mang Amsi kalau tak lihat ini kan istilahnya sudah kuat mental lah ya tadi ya. Kita sudah kuat mental lah Iya. menghadapi segala macam market ya. Nah, tapi kan teman-teman yang pemula nih, follower Pasar Modal kan banyak yang pemula nih. Dulu boleh gak Mas Amsi, Hmm. Mang Amsi ceritain sih bagaimana cara bertahan, maksud saya apa yang dirasakan pada saat kita mau cut loss itu, Mang Amsi. Karena banyak juga nih teman-teman yang tadinya jangka pendek, jadinya jangka panjang. Sekarang Tadinya jangka nyangkut. panjang juga jadinya jangka pendek. Nah, gara-gara itu tuh, Hmm. gara-gara memang dia gak kuat mental nih. Gimana nih caranya Mang Amsi nih? Apa karena harus Oke. latihan beli terus dan juga rugi terus juga atau gimana nih Mang Amsi nih? Kalau saya sih selalu dengan tagar saya, kan kenal risiko, kenal rezeki. Hmm. Kenal risiko, kenal rezeki. Mengenal risiko diri sendiri jauh lebih utama gitu untuk mengenal saluran rezeki kita. Jadi kalau dari awal kita sudah merasa fluktuasi 5% per hari itu bikin deg-degan, lebih baik tarik uangnya simpan deposito. Karena boleh jadi itu nggak cocok Nggak dengan cocok ya garis kalau gitu. tangan teman-teman. Gitu. Nggak cocok dengan garis takdir teman-teman. Gitu. Tapi kalau dari awal kita sudah agresif dan bahkan very agresif seperti saya, yang dari 100 portofolio di kasa itu 95% di saham syariah dan sisanya di reksadana saham, saya nggak masalah. Sama aja. Betul nggak? Jadi hampir 100% saya di saham. Jadi kalau ngomongin saham saya relax. Kenapa? Saham itu udah jadi hidup saya, santai aja, mau rugi juga nggak masalah gitu. Karena uangnya uang dingin juga, bukan uang hasil pinjol, bukan Bang minjem ke Amsi bank, bukan. pernah rugi berapa Bang Amsi? Berapa persen pernah? 2008 saya minus 85% dari modal dan masih hidup sampai hari ini. Kenapa? Karena dalam trading atau investasi saham
Nggak cukup hanya dengan modal uang, tapi juga modal Betul. keyakinan. Banyak di 2008 itu pelaku sahamnya, direktur sekuritasnya, direktur perusahaannya banyak yang mengakhiri hidupnya dengan cara tragis karena tidak mau menerima kekalahan dan juga mereka terlilit utang yang banyak. Nah, saya kan dua hal itu dihindari gitu. Bagaimana cara menghindarinya? Kemudian saya pelajari, akhirnya dapat dengan money management, dengan analisis fundamental dan yang baik gitu. Kalaupun nyangkut saya santai aja. Kenapa? Karena kalau kalau misalnya fundamentalnya bagus suatu ketika akan bangkit lagi misalnya. Karena kita belinya secara fundamental. Kalau misalnya secara teknikal ya kalau udah tadi ya Kang, kita harus sadis gitu. Sabar dan disiplin. Sabar Hmm, ketika berinvestasi dan disiplin ketika trading. Kalau memang waktunya udah cut loss dan kita trading plan memang harus stop loss, kenapa tidak stop loss? Akhirnya kita semakin loss ke bawah gitu. Jadi saya itu betul. bisa membedakan satu saham yang sama, katakanlah Unilever tadi, bisa saya perlakukan sebagai barang trading, bisa saya perlakukan sebagai barang investasi. Ketika saya sebagai Unilever di akun investasi, maka pisahkan itu dari awal. Ini akun trading, ini akun Jadi investasi. Maka harus saya punya sering, dua akun ya, Mang Hamsi ya? ya minimal dua akun. Jadi yang punya investing mana, yang punya trading mana. Kalau saya satu lagi ada akun filantropi, misalnya yang dana-dana sumbangan itu simpen di situ. Jadi dikembangin biar jadi Oke, nambah oke. gitu kan seperti itu. Jadi saya punya tiga akun. Nah kalau yang di investasi ya saya santai aja. Emang itu kenapa nggak dijual? Saya tuh deg-degan kalau lihat porto Mang Amsi di IG itu. Kok kenapa nggak dijual? Saya bilang ini kan duit saya. Kenapa orang lain yang deg-degan? Kenapa ngurus? Itu minusnya 20% loh Mang. Gimana? Saya santai aja. Kenapa? Karena uangnya nggak dipakai dalam waktu dekat. Saya sampai bilang gini kan, kalau saya habis modal di saham pun, saya masih Nggak hidup apa-apa. teman-teman. Gak apa-apa. Tapi nggak mungkin nol saham itu. Iya, iya. Ada saham yang saya nunggu 2 tahun naik lagi kok gitu. Nah tadi kan masalahnya, Mang kalau gitu ada kesempatan yang hilang, ada opportunity cost. Saya nggak pernah kehilangan opportunity. Kenapa? Karena saya punya karya lain selain saham. Saya bisa bikin buku, saya ngajar anak-anak. Jadi nggak ada yang hilang sebenarnya. Saham itu hanya salah satu bagian hidup kita yang tidak perlu kita 100% berpikir di situ. Kan seperti itu Iya, ya. iya, iya. Meskipun 100% porto invest saya di situ gitu. Santai aja. Jadi kayak kalau saya yang jadi mentor saham itu orang pada nggak seneng Kang. Mam sih ketawa-ketawa kalau ngomong saham katanya. Kok nggak ada beban gitu. Ya Ya, justru kalau karena boleh tahu itu. Mang Hamsi nih, kayak Mang Hamsi nih memantau saham, pergerakan pasar itu berapa tiap hari kah? Kan Mang Hamsi juga guru nih, penulis buku Enggak, nah juga. saya kalau mau aja kan. Jadi Hmm. udah serileks itu kalau mau aja ya buka gitu. Kalau sempat aja ya buka. Kalau enggak ya saya mungkin berapa hari ini juga nggak pernah trading. Santai aja saya bikin tugas, saya bikin ngerekap Dan laporan dan keuangan nggak yang lagi ngelihat musim. market ya Mang Hamsi ya? Gak ngelihat market makanya emang ini kenapa sih beritanya gini-gini berita saya nggak lihat berita saya nggak dengar berita saya lihat aja di chat oh ini refleksinya seperti ini udah tugas kita bukan memprediksi kita hanya bereaksi terhadap pasar jadi kita nggak usah misalnya ini akan begini 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 ya nggak banyak yang nggak kejadian kok sebelum saya gitu mendingan kalau udah begini mantul ya udah beli gitu. Kalau trader kan semudah itu kan sesimpel itulah kalau misalnya investor selama misalnya fundamentalnya bagus kemudian harga sedang jatuh karena banyak dilepas ya it's okay nggak masalah sampai jatuhnya ke berapa saya tungguin deh kalau sudah mentok reversal saya beli cicil ke atas kan seperti itu kayak Unilever Ya. sebenarnya sih sekarang belum aman gitu karena masih ada 5.275 yang belum ditembus kalau itu udah jebol ya boleh Naik. jadi ke bawah lagi ya seperti itu kalau kalau mantul ya saya baru masuk lagi dikit-dikit gitu kan Ya, semudah Mang itu Hamsi sih kalau tadi kan saya. bilang ada akun yang terpisah ya teman-teman, ada investasi, akun trading, Hmm, satu lagi akun filantropi ya. Nah, berarti kalau di betul. akun trading tadi, berarti Mang Hamsi harus pasang selalu ya, Bang. Pasang stop loss, Hmm, trailing stop itu ya dipasang ya, Mang MC ya, dipasang untuk iya jagain dipasang dan jagain hukum tadi ya. betul, dan kalau misalnya kita nggak punya kesempatan untuk memantaunya, saya cashin dulu. Oke, Misalnya langsung gini, jual saya nggak aja. punya kesempatan, Oke. jual aja, pokoknya mendingan di cash dulu gitu, karena saya mungkin nggak punya waktu untuk memantau. Atau ya tadi, dia terkena trailing stop, dia terkena trailing profit, itu kan bisa aja terjadi ya kalau di trading. Jadi, karena kita udah naikin nih ke atas, asalnya stop loss jadi stop profit, jadi kalau udah kena balik arah, jadi kita udah untung gitu. Nanti kita cari lagi saham yang lagi naik, gitu aja kan. Sebenarnya Kalau tugas di trader itu nggak akun lama. investasi kan, kalau di akun investasinya juga pasang stop loss juga nggak? Kalau di akun investasi kalau karena saya bicaranya tentang jangka panjang, jadi selama saham tersebut produksinya masih ada dan saya kira jauh ke kebangkrutan, maksudnya DR-nya masih di bawah 20% gitu kan, mungkin dia utangnya nggak tiba-tiba melonjak mungkin ya, karena kita pantau terus tiga bulan kan. Tiga bulan Karena pasti saya lihat ya.
Iya, karena saya ngerekap. Saya rekap 730 saham semuanya loh, Kang. Saya nggak akan luput dari satu saham manapun. Karena saya tahu, oh ini kalau ada, makanya saya tahu WSBP ini udah jelek, jual. Saya cut loss di WSBP banyak. Kenapa? Utangnya 5 triliun, apa? Kegedean Ruginya 5 teman. triliun. Udah, cut loss aja. Nah, cut loss di fundamental pun ada gitu. Ketika misalnya sudah apa, dia nggak akan dulu misalnya ke apa? Nggak akan dulu naik sahamnya, gitu. Nggak akan dulu kinerjanya agak lama naiknya gitu misalnya. Ya udah cut loss dulu aja nggak masalah. Kenapa? Daripada saya nyimpen di saham yang lama terus rugi dan harganya bisa makin turun, ya udah kita cut loss. Itu pun saya lakukan. Harus ikhlas ya teman-teman. Yang paling utama tadi mental Iya. dulu nih. Jangan Dan nanti kan kemudian bisa diganti di yang lain, bisa ganti dengan ya. saham lain, bisa di akun lain juga menguntungkan, bisa gitu. Ya, tapi kalau saya lihat nih Mang Amsi ini udah 4:56 nih Mang Amsi, tinggal 4 menit lagi nih habis Iya, selesai. nggak Saya kerasa lupa kita nih, ya. karena keasikan ngomong sama Mang Amsi. Harus Ya mungkin webinar kayaknya Bu. sedikit direkap ya teman-teman ya, yang saya ini mungkin nanti ditambahin ya Mang Amsi ya. Yang paling Iya, utama siap. tadi teman-teman ada 3 hal penting dalam berinvestasi. Yang pertama adalah mindsetnya dulu teman-teman. Itu lebih kepada psikologi kita, bagaimana pandangan kita terhadap investasi ini. Kalau teman-teman berpikir ini saham itu judi ya selesai sebenarnya. Tapi kalau berpikirnya ini sebagai suatu kegiatan bisnis yang berdagang itu bisa kita lakuin yang pertama. Kedua tadi metodologinya teman-teman. Metodologi itu macam-macam, buat teman-teman yang fundamental, teknikal, ya itu bisa dilakukan bagaimana caranya memilih dan kemudian masuknya kapan. Yang ketiga tadi adalah money manajemennya, money-nya ya bagaimana prinsipnya adalah satu tadi kalau Mang Amsi bilang kalau kalau nggak salah tadi adalah kita jangan kemudian buru-buru dulu nyari-nyari cuan, nyari-nyari profit dulu, Hmm, tapi ada juga yang paling utama sebelum nyari profit adalah survive. bertahan hidup, survival kita itu. Dan tadi ilmu ilmu bertahan hidupnya Mang Amsi itu tadi untuk teman-teman yang di trading tadi, kalau akunnya adalah akun trading, adalah tadi hukum 2 dan 6%. Nanti Mang Amsi janji Betul. nih ke saya untuk memberikan apa namanya linknya ya Mang Linknya Amsi saya ya, kasih. kita share Betul. buat Betul. teman-teman. Dan kedua Hmm. tadi Mang Amsi juga bilang teman-teman, yang pertama adalah untuk berinvestasi pakai uang dingin dan juga memisahkan nih antara akunnya, akun investasi, akun trading dan akun filantropi. Itu mungkin simpulan yang saya dapat. Nggak tahu monggo Mang Amsi mau ada yang ditambahkan sebelum kita tutup acaranya. Saya kira sudah sangat dijelaskan dan disimpulkan oleh Kang Andri tadi. Mungkin yang tadi yang satu lagi yang untuk investasi juga ada aturan 8%. Ya, Itu oh ya dari lupa. dari modal kita katanya seperti itu. Mungkin itu tambahan saya dari saya dan Itu kalau yang mudah-mudahan apa 8% yang itu kita pakai sheetnya Mang Amsi nanti bisa juga diterapkan. bisa aja kan tinggal ganti persentasenya aja Tinggal kan. ganti persentasenya aja ya. 8% dari modal berapa gitu. Mungkin itu kalau dari Oke, saya terima kasih nih buat teman-teman semuanya. itu aja teman-teman. Makasih banyak Mang Amsi. Sami-sami. Semoga apa yang ilmu disampaikan juga bisa memberikan keberkahan buat kita buat kita semua. Amin, Karena apa? amin. Karena yang Amin. namanya investasi itu syariah, kelebihannya adalah kita berinvestasi tidak hanya mencari keuntungan duniawi teman-teman, tapi yang paling utama adalah kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk bekal kita di Sip. negeri nanti gitu ya Mang Amsi gitu ya Mang Amsi. Terima kasih Betul. teman-teman semua atas kehadirannya, juga terutama adalah Mang Amsi juga memberikan waktunya untuk sharing di sini. Mang Amsi terima kasih banyak. Selalu siap. Nanti kita Sami-sami, semoga Kang. habis pandemi kita bisa ketemu barengan, kita kumpul-kumpul lagi Ya, bareng-bareng. kita bikin collab lagi. Siap. Turnover Mang Amsi semuanya. Sami-sami, Assalamualaikum Andri. Salam buat warahmatullahi semua. wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nuhun, Kang Siap. Andri. Nuhun Kang.